Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam jumpa kembali pemirsa Askia Sumber TV yang berbahagia. Senang sekali pada hari ini saya Ronika Putra bertemu menjumpai Bapak dan Ibu pada program Bincang-Bincang Edukasi. Untuk bincang-bincang kita pada hari ini, kita angkatkan tema yaitu membentuk konsep diri pada anak. Alhamdulillah untuk bincang-bincang kita pada hari ini sudah hadir bersama kita narasumber yang tidak asing lagi bagi kita. Beliau adalah Gubernur Sumatera Barat 2 periode, yaitu periode 2010 sampai 2020. Beliau juga sebagai Rektor Universitas Askia dan sekaligus pendiri Yayasan Askia Sumatera Barat. Beliau memiliki 10 orang anak dan kalau cucu tentu lebih banyak dari itu. Pemirsa Askia Sumber TV yang berbahagia, ketika kita berkunjung ke gedung kearsipan dan perpustakaan Sumatera Barat, kita menemukan satu pojok yaitunya IP Corner. Ketika kita lihat di sana ada 80 judul buku karya dari beliau, kemudian 400 artikel-artikel beliau, dan 477 lebih ceramah agama yang berupa DVD dan beberapa album lagu lainnya. Beliau adalah Bapak Profesor Dr. Haji Irwan Prayitno, MSc Psikolog. Kita sapa beliau. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali Prof. Hari ini Prof bisa meluangkan waktu untuk berbincang-bincang ringan dengan kita di channel YouTube Askia Sumber TV begitu. Baik Prof, mohon izin nih Prof, kita mungkin langsung saja Prof, karena pemirsa kita nih nggak sabar lagi nih menunggu pencerahan dari Prof gitu. Baik Prof, sesuai dengan tema yang kita angkatkan pada hari ini, yaitunya membentuk konsep diri pada anak gitu Prof. Konsep diri sudah sering kita dengar nih Prof, sudah sering kita ucapkan gitu. Tapi apa sebetulnya yang dimaksud dengan konsep diri dan apa pentingnya membentuk konsep diri pada anak nih Prof? Silakan Prof. Ya, jadi mungkin kita sampaikan dulu ya, apa itu konsep diri. Kalau dalam psikologi ya sering disebut dengan self concept, yaitu bagaimana seorang anak menggambarkan dirinya, bagaimana seorang anak menilai siapa dirinya, dan itulah yang kemudian mempengaruhi bagaimana sikap, perilaku, bahkan dalam bertindak pun dia dipengaruhi oleh bagaimana dia menggambarkan dirinya. Mungkin sebagai contoh misalnya, seorang anak dia menggambarkan dirinya anak yang soleh, maka anak itu punya sikap dan perilaku dan tindakan yang mengarah kepada soleh. Oh anak soleh, oh ya terbayanglah dia sebagai anak soleh, tergambar dia sebagai anak soleh. Jadi konsep diri tentang dirinya, misalnya tadi satu kata yaitu soleh, sehingga dia ketika dengar azan dia sholat, kemudian dia nggak berbuat bohong, nggak berkata dusta, sama adiknya nggak mengganggu, atau mungkin orang sebut nakal gitu, dia nggak nakal ya, karena dia soleh ya, dia soleh. Jadi dia tergambar dalam dirinya, konsep tentang dirinya, dia itu anak soleh. Nah kemudian ada yang lain, misalnya malah justru sebaliknya dia tergambar dirinya sebagai anak nakal ya, perilakunya nakal jadinya, digangguin adiknya, gangguin temennya, kata-kata mungkin ada yang kotor keluar, dia melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikonsepkan tentang dirinya ya, nakal dia jadi nakal, baik dia jadi baik. Nah jadi ini penting ya untuk ke depan seorang anak terkait dengan konsep diri. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, dari mana dia mendapatkan konsep diri? Yaitu dari lingkungan. Makanya kita oleh Rasulullah menyuruh memberikan nama anak kita dengan nama yang baik. Apa tuh maksud nama yang baik? Supaya anak itu
terkonsep dirinya tentang yang baik dari namanya yang baik itu. Tapi nggak boleh pakai nama yang jelek, akhirnya tentu sebaliknya. Nah itu satu ya. Kemudian juga kita tidak boleh melakukan suatu ungkapan-ungkapan kata yang tidak baik kepada anak. Bahkan Rasulullah menyebutkan itu sudah menjadi doa itu nantinya. Ya doa ya. Dan itu juga sekaligus bisa membentuk konsep. Misal kamu nakal ya, nah misalnya kata ibunya, kamu nakal ganggu adiknya, kamu nih kok suka bohong nih apa segala macam. Nah ungkapan kata dari ibu, dari bapak, dari lingkungan yang terdekat kepada anak tentang kalimat-kalimat yang disebut tadi itu lambat laun akan terkondisi, ya terkondisi, terbiasa atau terbentuk suatu conditioning kepada anak. Ya kalau tadi contoh, wah saya ini nakal ya. Ibu saya bilang saya nakal, nah, ibu saya bilang nakal, bapak saya bilang nakal. Ya, akhirnya dia menyesuaikan perilakunya dengan nakal tadi itu karena dia tergambar dan dinilai sebagai anak yang nakal. Nah, dia pembentukan itu karena lingkungannya membentuk. Makanya kita nggak boleh bilang anak nakal, apalagi bodoh. Kalau bilang kamu bodoh misalnya, nanti akhirnya anaknya memang jadi bodoh beneran. Karena dia mau belajar udah, saya bodoh, saya nggak bisa. Mau belajar, saya nggak mampu, saya ini bodoh, saya nggak bisa. Karena dia mengikuti konsep yang ada pada diri dia yang didapati dari lingkungan. Kata nakal, kata bodoh misalnya kan, itu nggak boleh keluar dari mulut yang ada di sekitarnya dia sehingga akan membentuk konsep yang akan mempengaruhi sikap dan perilakunya ke depan. Nah jadi justru sebaliknya, anak soleh, anak baik. Oh pak gimana dia nakal? Tunggu dulu. Misalnya orang tua pan anaknya nakal. Nah saya tanya, apa yang ibu sebut dia nakal? Oh dia naik-naik kursi, naik-naik meja. Tunggu dulu bu. Itu naik meja, naik kursi namanya anak-anak. Itu bukan nakal namanya. Itu namanya aktif. Itu namanya anaknya ya aktif ya. Mungkin bisa juga hiperaktif nggak apa-apa. Namanya anak-anak. Nanti ketika dia sudah usianya beranjak menjadi SD itu udah berkurang. Jadi kadang-kadang definisi disebutkan nakal oleh orang tua tuh nggak tepat. Oh dia dorong-dorong adiknya. Lah namanya anak-anak ya biasa lah dorong-dorong adik. Mana ada pikiran dia mau jahatin. Dia cuma senang aja adiknya mungkin nangis. Tapi karena ketika perbuatan itu dibubuhkan dengan nama nakal, jadilah dia nakal beneran. Kan anak-anak lari-lari sana sini kan nggak nakal. Namanya anak-anak ya memang lari-lari. Emang bapaknya, ibunya dulu waktu kecil nggak pernah lari-lari apa? Pas giliran anaknya dibilangin nakal, naik kursi, naik kasur gitu kan. Ya itu dunianya dia. Dorong adiknya, dorong temannya. Mungkin dia nggak sengaja. Kalaupun sengaja nggak ada niat dia nakal. Memang dia perkembangannya anak itu masih seperti itu. Ketika dia sudah masuk SD kan udah, mana ada anak SD di SD yang lari-lari terus nggak ada kan. Datang ke kelas udah duduk. Tapi usia dia waktu kecil nggak mungkin masih lari. Usia TK pun dia juga sudah tertib. Nah jadi definisi nakal pun nggak cocok. Bodoh, ya namanya anak belajar kan belum tentu bisa semua. Masa dibilangin bodoh? Oh kamu nggak bisa, kamu nih bodoh. Ya Allah dibilangin bodoh. Akhirnya bodoh beneran. Padahal anak itu bukan bodoh kan, kalau nggak bisa kan semua orang tua juga yang bilang anaknya bodoh kan juga dia ada yang nggak bisa juga. Jangankan waktu kecil, sekarang pun juga ada juga dia kalau dikasih tahu nggak ngerti, nggak paham juga bisa. Apa dibilang bodoh kan enggak. Jadi memberikan judge ya penilaian itulah yang berbahaya dan itu sesuatu yang sebetulnya tidak perlu terungkap kata-kata nakal, nggak perlu. Kata-kata bodoh nggak perlu. Memang dia nggak bisa, biasa saja kita ajarin. Ayo coba lagi. Jangan dibilang bodoh kamu udah aja nggak ngerti-ngerti. Tambah lagi emosi dan marah, anak jadi tertekan. Akhirnya jadi nggak bisa beneran, malah jadi bodoh. Bagaimana nggak bisa? Kita apa? Kita motivasi. Ayo sedikit lagi coba. Insya Allah pasti bisa. Nih, ayo kamu kan pintar, kamu anak soleh. Dimotivasi. Kan bisa kan gitu. Walaupun cuma dikit kan, kan bisa dimotivasi. Jangan langsung dipatahin segala macam. Ini aja nggak bisa, wah gitu kan jadi. Nah itu tuh saya lari, biar aja lah lari. Kita jagain aja kalau ada piring tepiin, ada gelas tepiin, ya kita jagain. Oh dia gangguin adiknya, kita pegang.
Oh jangan nanti Arin nangis. Udah kata-kata yang realita, yang fakta, tidak perlu dengan ucapan kata-kata yang membuat judge, penilaian, yang itu akan menjadi konsep diri dia. Nah itu kan konsep diri tadi, nakal, bodoh, diganti dengan soleh, pandai, gitu kan. Terus tapi kita nggak bohong juga. Ketika dia nggak bisa ngajar, oh kamu pandai, orang nggak bisa dibilang pandai gimana kan? Itu berarti bohong pula orang tuanya. Tentu nggak mengungkapkan kata pandai, ayo coba lagi gitu. Ah, insya Allah bisa. Ini kan kamu nih belum bisa nih, nah coba kerjain nih ya, coba. Oh enggak ini bu, ini, ayo nanti coba lagi, nanti bisnis kita istirahat gitu. Jadi nggak juga dia nggak bisa dibilangin pandai kan, berarti kita pula yang bohong nanti. Nah bohong berarti membentuk juga suatu nilai kepada anak tentang kebohongan. Nah ini juga nggak boleh juga. Nah jadi penamaan kepada anak, nah, dari mulai memberikan nama, kata Rasul, memberikan nama yang baik, dan juga tidak boleh mengucapkan kata-kata jelek, karena itu juga bisa doa kepada anak. Itu sebetulnya perintah-perintah Nabi yang sebetulnya bisa diarahkan kepada pembentukan konsep diri. Ketika kita memberikan nama, istilah yang bagus dan positif, jadi anak tuh menjadi positif juga. Jadi dia termotivasi. Nah jadi berkembangnya kepribadian karakter anak itu memang tidak lepas dari bagaimana pembentukan dari lingkungan, dari orang tuanya. Anak itu kan bagaikan kertas putih, yang mewarnainya itu kan lingkungannya. Cuman dalam Islam kertas putih ini yang punya hanif, yang punya fitrah, dia bersih, suci, dan dia cenderung kepada yang bersih ya. Dan kita jaga dengan nilai. Nah, nilai apa? Nilai Islam oleh lingkungan. Kita jaga. Nah, diantaranya itu tadi masa konsep diri. Nah, begitu Ronika. Iya. Terima kasih Prof. Jadi kalau boleh tahu nih Prof, kapan kita memulai membentuk konsep diri pada anak nih, dan bagaimana caranya gitu Prof? Jadi kalau kita lihat tadi ya, konsep diri kan ini kan konsep diri kan suatu penilaian anak ketika dia sudah mulai mengenal dirinya. Itu berarti ada unsur kognitif. Nah, kalau unsur kognitif itu, kalau kita merujuk kepada teori Jean Piaget itu kan 0,2, 2,6 ya, sampai kemudian nanti usia remaja. Ya. Nah, jadi kalau remaja itu sebetulnya sudah balik. Nah, balik itu berarti sudah berakal. Tapi kalau kita lihat dari segi pembentukan, pengkondisian, pembiasaan itu dari kecil. Ya dari kecil. Oleh karena itu seperti pemberian nama itu kan semenjak anak lahir diberi nama. Tapi anak kan nggak tahu makna nama kan waktu bayi kan, masih sebulan 2 bulan kan nggak tahu, karena pikiran juga belum berjalan kan. Nah, jadi kapan ya ketika dia sudah mulai mengerti? Ya mungkin usia 2 tahun ya dia sudah mulai mengerti. Nah itu kita harus betul-betul menyiapkan situasi, kondisi, lingkungan yang kondusif kepada anak untuk anak terbentuk dengan baik. Ketika berjalannya kemampuan kognitif yang bertahap demi tahap sampai kepada dia balik yang bisa berpikir tentang hal yang abstrak, kan kalau yang dari kecil bayi kan hal yang konkret, yang nyata, yang dia lihat, belum paham dengan yang abstrak. Maka kata-kata yang disampaikan pun juga kata-kata yang konkret, yang nyata juga. Ya, tadi kalau bisa nakal tuh nyata. Kenapa? Ketika ganggu adiknya nakal tuh langsung mengena tuh. Ya, jadi itu bisa dimaklumi olehnya, dipahami olehnya gitu, oleh anak ini kan. Nah, jadi ketika usia dini itu sudah mulai anak itu dibiasakan dengan nilai yang positif. Ya, dan kalau sudah lewat usia balik itu repot kita untuk membentuk lagi, karena ibarat pohon ini sudah keras dan sudah tumbuh tinggi ya, jadi susah kita bentuk lagi, susah. Apakah nggak bisa? Jawabannya bisa, cuma susah ya. Tapi kalau waktu masih kecil bisa dibentuk. Makanya kan kata Rasulullah usia 10 tahun ya, kalau nggak sholat dipukul kakinya. Itu sebetulnya udah di penghujung itu. Udah di penghujung, makanya pakai pukul kaki. Karena 10 tahun itu kan udah usia balik. Ada yang 10 tahun, ada yang 9 tahun, dan 11 tahun baliknya kan beda-beda. Itu udah di penghujung, makanya pakai pukul kaki. Sebelumnya nggak ada istilah pukul kaki.
Tapi Bapak mencontohkan sholat, membiasakan sholat, mengajak dia sholat, dibiasakan, dan itu namanya pembentukan. Dari lingkungan orang tua, kakaknya, saudaranya, ya diajak sholat, dibawa, kalau dia wanita disuruh pakai mukena apa segala macam. Nah itu pembentukan, itu nggak pakai pukul kaki, nggak pakai apa, nggak ada, itu pembiasaan. Nah itu loh yang paling tepat di situ. Oh nah ini juga nggak berubah juga, nggak mau sholat juga, nah baru pukul kaki. Tapi kalau ketika usia 3 atau 4 tahun nggak boleh pukul kaki. Oh anak nggak ngerti, anak nggak paham. Kalau umur 10 itu udah mendekati paham. Makanya pukulan kaki itu memberikan efek jerak. Usia 2, 3 tahun, 4 tahun sampai 6 tahun nggak ada efek jerak. Bingung aja kok dipukul kaki saya. Nggak tahu gitu. Ya nggak tahu. Oh kamu sholat, nggak nyambung di pikiran dia. Nggak sholat pukul kaki, nggak nyambung sama dia. Kan belum nyampe ini ya, kognitifnya, pikir aja belum nyampe. Ya kan? Belum nyampe, nggak nyambung, mengasosiasikan tuh nggak nyambung. Nah, tapi kalau udah usia 10 tahun itu udah nyambung, karena dia udah mendekati balik, jangan-jangan dia udah balik gitu. Kan ada anak kita yang usia 10 tahun pun dia sudah balik gitu. Nah, oke. Jadi pertanyaan tadi sejak kapan? Sejak dini. Persiapannya sejak lahir, memberikan nama yang baik dan sebagainya dengan memberikan kondisi situasi lingkungan yang baik. Tapi lebih dalam bentuk pembiasaan dan pengkondisian, ya mungkin kalau dipatok usia ya usia 2 tahun baru mulai. 2 tahun Ya, tapi sebetulnya sebelumnya sudah ada persiapannya. Intinya begini, kan dalam hadis Nabi kan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Ya, kemudian fa'abahu yuhawidanihi au yunasiruni au yumajisani. Jadi lingkungan itu bapak ibu itu memelihara anak itu agar tetap fitrah. Nah cara memeliharanya, berikan kondisi yang baik, situasi yang baik, kata-kata yang baik, nggak boleh marah-marah depan anak, nggak boleh konflik depan anak, nggak boleh berkata kasar, berkata bohong, berkata jorok, menekan, itu semuanya akan mempengaruhi anak, akan membentuk suatu karakter tertentu kepada anak dan akan membekas kepada diri anak, gitu. Ya. Oke, terima kasih Prof. Bapak Ibu pemirsa Askia Sumber TV yang berbahagia, luar biasa ya penjelasan dari narasumber kita pada hari ini membuat kita bertambah bersemangat ya, ingin menggali lebih dalam lagi. Ya. Kita kembali nih Prof. Kira-kira adakah yang menjadi penghalang atau penghambat kita dalam membangun konsep diri ini Prof untuk anak-anak kita Prof? Penghalang itu hanya datangnya dari luar diri anak sebetulnya. Kalau anak ini masih kecil ya. Kan anak itu kan tidak berkehendak kecuali kehendak instingnya, kehendak maunya. Dan itu oke-oke saja. Anak menangis, anak tertawa, anak minta makan, anak minta minum, anak minta beli ini, anak beli mainan, anak menangis. Itu kan semuanya respon dari stimulus yang ada dari lingkungannya. Ya, jadi maksudnya dari sisi anaknya, kalau anak-anak ya itu tidak memunculkan sebab kecuali dari lingkungannya sendiri. Nah lingkunganlah yang kemudian masalah. Misalnya lingkungannya nggak benar, akibatnya anaknya jadi nggak benar. Misalnya lingkungannya tukang bohong, bapak ibunya biasa bohong, ya anaknya jadi bohong juga. Ya itu bapak ibunya, misalnya contoh misalnya yang sederhana, sore-sore datang tamu. Terus kata ibunya, Nana tuh buka pintu ya, beritahu ibu nggak di rumah, nah, kan gitu kan. Mungkin bagi ibu biasa itu, arti sesuatu yang mungkin biasa, nggak apa-apa. Memang saya baru pulang kantor capek, saya bilang itu nggak ada ibu di rumah. Tapi itu kan bohong. Akhirnya anak kan mikir, kok dibilang bohong padahal ada. Nah kan berarti dia nggak tuh salah nggak tuh benar, berarti itu suatu realita dalam mata dia, berarti itulah kenyataan. Dan itulah yang dianggap dia benar, karena itu yang terjadi. Kan anak kan nggak tahu benar salah. Sehingga ketika ada suatu anak berbuat bohong, dia pun nggak tahu kalau bohong itu salah. Kenapa? Karena dari lingkungannya. Nah, dibawa anaknya ke pasar. Terus lihat mainan anaknya, minta-minta. Kata ibunya, nggak ada uang. Kata ibunya, nggak ada uang katanya. Kamu nggak usah beli mainan, nggak ada uang katanya. Kan nggak ada uang katanya, kata ibunya didengar nggak ada uang sehingga anaknya nggak jadi beli mainan. Tahu ibunya ngeluarin duit, beli makanan, beli ini, beli keperluan rumah.
Kan anak mikir, tadi nggak ada uang, tuh ada uang kelihatan kan. Bohong lagi kan. Padahal ibunya ngomong itu supaya anak nggak beli mainan kan gitu. Nah, selesai keluar dari toko. Terus di tepi jalan ada tukang minta-minta. Bu, ada yang minta-minta bu. Biarin nggak ada uang kecil katanya. Katanya kan nggak ada uang kecil. Nangkep lagi nggak ada uang kecil. Pas masuk mobil, bayar parkiran, dikeluarin uang 1.000, uang 500. Kok ada uang kecil? Nah kan bohong lagi. Ibunya dikasih tuh, bu, ibu ngajarin anak bohong. Enggak, masa saya bohong. Yang tadi kan bohong. Itu kan biasa aja. Udah, kalau udah begitu berarti ibu udah mengatakan biasa. Anak pun nanti akan niru. Ketika dia udah sekolah, nah kok kamu terlambat pulang sekolah? Iya, tadi di sekolah ada pelajaran tambahan, di sekolah segala macam. Berarti dia main-main ke pasar, main ke mall. Bohong kan? Siapa yang salah coba? Orang tuanya yang salah. Ya, ini juga sebagai contoh. Ya, lingkungan, pembentukan, pembiasaan, pencontohan akan diambil oleh anak. Nah, begitu pula tadi konsep diri. Sama juga pengaruh lingkungan yang membentuk nama, label, citra kepada anak itu, anak ini begini. Sehingga apa? Sehingga begitu. Nah, contoh misal saya sendiri itu ya. Itu tuh saya nggak tahu, tapi saya tuh punya konsep diri tentang diri saya ini orang yang sungguh-sungguh. Tapi saya tahu bahwa ibu saya selalu bilang begitu, kalau Iwan ini orangnya sungguh-sungguh. Nah, Iwan ini orangnya sungguh-sungguh. Apakah dia memang melihat saya sungguh-sungguh atau saya nggak tahu siapa dulu yang memulai begitu. Tapi setidaknya ungkapan ibu mengatakan saya ini sungguh-sungguh itu memberikan suatu gambaran tentang diri saya bahwa saya ini sungguh-sungguh. Jadi kalau saya kerja ya sungguh-sungguh. Kalau enggak itu bukan Irwan gitu. Kalau enggak bukan Irwan itu terus terdengar suara ibu itu. Kamu nih Irwan ini sungguh-sungguh ini. Kalau udah mau dia nggak dapat mesti dapat sampai dia dapat katanya. Itu sungguh-sungguh gitu. Nah itu ungkapan ibu itu. Itu menjadi konsep diri. Nah itu mau jadi konsep. Jadi konsep diri. Bahwasanya padahal saya itu Pak Ronika atau yang lain kan sebetulnya secara kapasitas, kemampuan, intelektual kan sama-sama aja. Kalaupun lebih-lebih ya mungkin lebih dikit lah, nggak juga lebih banyak gitu. Tapi karena ada kata kunci yang sungguh-sungguh tadi, itulah mungkin membedakan saya dengan yang lain. Teman-teman yang lain mungkin kuliahnya nggak sampai S3, saya sampai S3 gitu kan. Nah, mungkin karena kata-kata kesungguhan itu membuat saya tuh punya motivasi untuk menyelesaikan S3, untuk menyelesaikan ini, untuk kerja ini dengan sungguh-sungguh ya. Nah itu konsep diri. Jadi luar biasa, anak soleh. Nanti ketika saya punya konsep soleh, saya nggak mungkin bohong. Itu bukan saya ini soleh, nggak mungkin bohong. Nah begitu, saya nggak mungkin nakal, nggak mungkin jahat, nggak mungkin nyuri, nggak mungkin ini. Kenapa? Saya ini anak soleh gitu. Nah makanya ibu tuh anak soleh, jangan anak soleh. Ungkapan anak soleh itu akan memberikan suatu citra ya, konsep tentang dirinya. Makanya nama itu, kalau kata Rasul, pilih nama yang baik. Yang baik itu kan akan membentuk konsep kepada diri anak bahwa dia nih itulah nama kan panggilan. Jadi tiap hari dipanggil dengan nama kebaikan. Anak soleh bisa namanya soleh. Benar-benar jadi soleh. Oh Pak, ada Pak anak soleh tapi jahat. Nah berarti lingkunganlah yang lebih kuat membentuk anak tadi jahat tadi itu. Bisa jadi kan? Ya, namanya lain tapi anaknya lain kan bisa juga. Lingkungan Pak ya? Lingkungan ya. Oke, terima kasih Pak. Pemirsa Askia Sumber TV yang berbahagia, yang kami banggakan, semakin ke ujung semakin menarik ya, dan menambah wawasan kita tentang membentuk konsep diri pada anak gitu. Mungkin terakhir Prof, ada 2 menit lagi Prof, mungkin ada pesan nih untuk kita orang tua ataupun sebagai guru di sekolah ya, bagaimana untuk membentuk konsep diri pada anak nih Prof. Iya, mungkin pesan kepada orang tua yang punya anak yang masih kecil atau yang punya cucu. Iya. Atau guru-guru yang menangani PAUD atau TK. Karena apa saya sebut itu anak atau cucu atau anak usia dini, karena itulah usia pembentukan. Jadi konsep diri itu efektif, tepat mengena bila dilakukan, dibentuk pada saat anak usia dini. Kalau udah usia dewasa, udah susah. Nah jadi caranya
mari kita buat ya lingkungan untuk anak kita anak yang baik. Ungkapan kita sebagai orang tua yang ada, jangan sekali kita berbuat yang berbohong, tidak tepati janji, atau keluar kata-kata kotor dan sebagainya. Itu semuanya akan ditiru oleh anak. Apalagi pengungkapan kata-kata yang mengena kepada anak dengan ungkapan kata nakal, bodoh, jahat, atau apa segala macam, itu akan menjadikan konsep diri pada anak yang anak akan mengikuti kepada perilakunya, rugi. Nah, jadi bentuklah lingkungan yang baik, karena lingkungan yang baik itu akan juga membentuk anak yang baik. Saya rasa kalau bicara dalil, seperti kata Rasul, cari teman yang baik, maka engkau akan dapat baiknya. Nah, itu kan juga lingkungan juga, ya kan? Terus juga orang tua itu juga adalah lingkungan juga yang akan menjadikan anak itu bagaimana ke depannya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan kita menjaga lingkungan yang baik dari kita sebagai orang tua yang terdekat dengan anak, membuat anak kita sukses dunia akhirat, selamat juga dunia akhirat. Demikian. Oke, terima kasih Prof. Pemirsa yang berbahagia, tidak terasa waktu 30 menit sudah berlalu. Untuk bincang-bincang kita pada hari ini kita cukupkan. Terima kasih atas kebersamaan para pemirsa Azkia Sumber TV, dan terima kasih kepada Prof yang telah berkenan meluangkan waktunya pada hari ini untuk berbagi dengan kita semua. Salam selalu, sehat selalu, berkah dan bahagia untuk kita semua Prof. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Saya Ronika Putra beserta kru yang bertugas pada hari ini mohon maaf dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.